Hai semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Hukum Tata Lingkungan. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nelly Panggabean dengan NPM 2060125 berdiri sebagai ketua kelompok. Selanjutnya rekan saya Anggi Simbolon dengan NPM 2060104. Selanjutnya Gideon Simbolon dengan NPM 2060137 dan Arisa Aprilia Barus dengan NPM 2060117. Fenty Murni Sari Hareva dengan NPM 206010150. Arita Mamanurun dengan NPM 2060118. Dan yang terakhir, Daniel Shihombing dengan NPM 18600-206 dengan dosen pengasuh Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti, SA MM Home. So, here we go. Selamat menyaksikan. Secara yuridis formal, pada awalnya dalam hukum pidana Indonesia, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana. Manusia alamiah lah atau natural person merupakan salah satunya yang dikenal sebagai subjek hukum pidana pada saat itu. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam KUHP yang memandang suatu deliknya hanya dapat dilakukan oleh manusia, yakni kasusnya atau khususnya dalam formulasi pasal 59 KUHP yang berbunyi, dalam hal-hal ini, mana pelanggaran tentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota atau badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kendati pun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan zaman memberikan peran yang sangat strategis dan sangat baik kepada korporasi pada kegiatan sehari-hari dalam lapisan masyarakat untuk mendorong dilakukannya terobosan baru. Seperti dalam KUHP Belanda saat ini saja telah mengalami perubahan yang sangat besar dari KUHP Belanda terdahulu, khususnya terkait korporasi. Dasar hukum mengenai korporasi sebagai pelaku subjek hukum pelaku tindak pidana ada dalam KUHP Belanda yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976, khususnya dalam formulasi pasal 51 KUHP Belanda yang isinya menyatakan antara tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh korporasi. B. Jika satu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan tidak dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana maupun tindak pidana yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang berkenaan dan korporasi dapat dijatuhkan. Dewasa ini korporasi semakin memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yang sudah bergeser. Apabila melihat prospek ke depannya terkait pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka kita bisa melihat ke dalam RUU KUHP yang baru. Sebab pada hakikatnya penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Pidana Negara pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahan merupakan salah dan usaha dalam rangka pembangunan. Dalam hal ini, korporasi dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dapat dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Berikan contoh kasus lingkungan hidup yang menunjukkan manusia sebagai subjek hukum pidana. Contoh permasalahan lingkungan hidup. 1. Banjir. Salah satu contoh permasalahan lingkungan hidup yaitu banjir, yang dimana banjir adalah perbuatan dari manusia yang membuang sampah dengan sembarangan sehingga mengakibatkan selokan-selokan ataupun parit-parit di wilayah-wilayah di tempat sekitarnya menjadi banjir karena parit tersebut tidak dapat mengalir oleh karena sampah tersebut. Contoh yang kedua yaitu pencemaran sungai, yang dimana kita tahu sungai sebagai ekosistem yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk ikan-ikan yang ada di laut dan juga terumbu karang yang ada di laut, yang dimana sudah sepantasnya atau selayaknya kita menjaga pencemaran sungai supaya ekosistem yang ada di sungai ataupun yang ada di laut tetap terjaga kebersihannya dan tetap terjaga kelestariannya. Pada praktek penegakan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi atau badan usaha, pertanggungjawaban pidananya seringkali dikenakan pada pengurus perseroan, sedangkan perseroan tersebut justru jarang dimintai pertanggungjawaban pidana. Contohnya, dalam kasus PT Citra Kirida Bahari, di mana
direktur utamanya terbukti bersalah menyuruh melakukan mengangkut bahan berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam konsep kejahatan korporasi ini, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi demi mewujudkan efektivitas penegakan hukum tidak pidana lingkungan hidup. Selain itu, perlu dianalisis juga terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup untuk menciptakan keadilan ekonomi yang menyatakan bahwa hukum mampu menciptakan efisiensi yang mengatur dan dapat mengakomodir kebutuhan manusia. Mengingat korporasi juga berperan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, atau dengan kata lain, penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang tidak menghambat pembangunan nasional. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.